Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dan marilah kita persatukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang bersama-sama menuntun kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh mensyukurinya dengan firman Tuhan. Dan biar firman inilah yang bersama-sama dengan kami menuntun, membimbing kami menjalani aktivitas kami, agar aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Daniel 4 ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menghadap ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membaca perikop ini kita dilihat bagaimana perjalanan hidup seorang raja Babel, Nebukadnezar. Di mana sebelumnya Nebukadnezar bermimpi. Dalam mimpi ini dia melihat sebuah pohon yang besar, dan di pohon itu juga yang gagah, yang tinggi sekali, juga akan ditumbangkan. Dalam mimpi ini datang seorang Daniel yang menerjemahkan arti mimpi Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar Raja Babel menyadari arti dari mimpi tersebut, di mana arti mimpi ini menjadi khotbah atau menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, di mana Nebukadnezar menyadari bahwa dia dulu adalah seorang raja yang sangat sombong, seorang raja yang merasa bahwa dirinya sangat berkuasa, sehingga setiap kerajaan yang dihadapannya dapat ditaklukkannya. Dan sikap sombong inilah yang diibaratkan dalam sebuah pohon yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar. Akan tetapi yang kedua, di mana dalam mimpi Nebukadnezar dalam pohon yang besar tersebut akan ditumbangkan oleh seseorang yang sudah tua, yang membuat pohon itu rubuh. Dalam mimpi ini Nebukadnezar diingatkan oleh Daniel bagaimana segala sesuatu, kekuasaan ataupun kepemerintahannya akan ditumbangkan oleh orang yang lebih berkuasa darinya. Sehingga dari sini Nebukadnezar yang dulunya sombong menjadi seseorang yang rendah hati, mengingat bahwa segala sesuatu yang dia peroleh adalah sesuatu yang sementara. Sehingga dalam firman ini mengingatkan kita bagaimana peran seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah rutinitas. Jikalau saudara sebagai seorang pemimpin, ingatlah seperti mimpi Nebukadnezar.
Jangan engkau merasa sombong, jangan engkau merasa tinggi daripada orang lain, sebab masih ada orang-orang yang lebih tinggi darimu yang siap merobohkanmu. Yang kedua, dalam hal ini juga diingatkan bagaimana seorang pemimpin harus bersifat rendah hati. Bagi saudara yang mempunyai anak buah dalam pekerjaan ataupun rutinitas, ingatlah, bersikaplah rendah hati, perhatikanlah dan sejahterakanlah anak buahmu. Itulah kehendak Tuhan sebagai pemimpin dan sebagai seorang pelayan. Marilah kita dukung, kita syukuri, kita bersukacita sebagai pertolongan dan dukungan kita dalam melayani agar boleh pemimpin kita menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, di dalam nats ini diingatkan kepada kita bagaimana peran seorang pemimpin yang rendah hati dan bagaimana peran seorang pelayan yang melayani, yang mendorong anak buahnya, pimpinannya untuk dapat menjadi orang-orang yang boleh mensukseskan atau orang-orang yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah sekitarnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, ingatlah, di atas diri kita masih ada orang yang lebih tinggi dan di bawah kita masih ada orang yang lebih di bawah dari kita, sehingga kita bisa menempatkan diri meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami memperoleh segala sesuatu dalam hidup kami, kesuksesan kami tidak jauh dan kami tidak jatuh ke dalam kesombongan kami, tetapi kami boleh melihat ke bawah, di mana kami boleh bersikap rendah hati dan meyakini di atas kami masih ada yang lebih tinggi dari kami. Dan biarlah di atas bawah kami juga kami boleh melihat sebagai seorang penolong sahabat bagi kami, bukan sebagai bawahan kami, sehingga kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk segala orang-orang yang kami pimpin agar menjadi berkat sukacita. Dan biarlah kami yang dipimpin oleh orang-orang yang Tuhan utus sebagai pemimpin kami, biarlah kami selalu mendorong, biarlah kami bersukacita melayani sebagai bentuk dukungan kami atas orang yang Tuhan pilihkan kepada kami sebagai pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.